Bahkan kita ketika ada anak ayam itu tertinggal sama induknya, lalu kita antar atau kita kembalikan kepada induknya, boleh jadi nanti kita berkumpul dengan orang-orang di surga nanti. Ada seorang bapak atau seorang siapa saja di tengah jalan, kemudian kita menghampiri ketika tidak ada kendaraan, lalu kita membawa dia, boleh jadi itu sebuah juga kebaikan yang menurut orang tidak ada manfaatnya, tetapi sesungguhnya itu ada sebuah faedah yang sangat besar. Sebenarnya di dalam Ramadan ini juga telah mengajarkan kepada kita korelasinya itu apa sebenarnya. Bahwa di Ramadan ini tidak hanya satu ibadah untuk diri kita dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi paling banyak itu adalah pelajaran tarbiyah yang diberikan kepada kita. Nilai-nilai spiritualnya sudah kita dapat. Nilai-nilai sosialnya juga itu penting. Tidak ada satu bulan dalam 12 bulan itu kecuali bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk mencari amal, mencari kebaikan yang hidup sana. Dan kita akan takjub seandainya katanya dalam 5 waktu itu seperti sholat seperti saat sekarang ini, orang di bulan Ramadan ini, mungkin kita takjub. Bahkan kata Buya Hamka, kalau melihat orang Islam itu adalah lihatlah kaum muslimin sholat sunnahnya, apakah banyak atau tidak. Kita di kota seperti ini kita bersyukur masjid yang banyak di kota ini, 200 lebih masjid dan mushola di kota Tarakan ini, hampir semua orang mengisinya. Seandainya katanya Bapak pernah tinggal di Tanjung Selor atau Bolongan itu kabupatennya, yang satu adalah provinsinya. Itu menyedihkan sebenarnya. Saya karena sholat di Brimob itu maghrib sama isya itu karena berhijab, subuh berempat sama Brimobnya, masyarakatnya dari sekitar. Jadi sangat menyedihkan juga. Musola hanya diisi anak-anak, orang tuanya tidak bawa kemana. Nah, Ramadan ini memberikan kita gairah, memberikan kita satu renungan bagi kita. Seandainya katanya masjid ini bukan hanya indah tapi diendahkan. Kita ini kan berlomba-lomba untuk membangun masjid, mencarikan tampilan masjid ini lebih bagus, suasana yang baik, membuat orang di dalam jadi nyaman dan aman. Tapi pada hari ini terdapat 2 toples kue lebaran hilang. Ketinggalan Pak Ustaz. Oh, ketinggalan. Nah, cerita saya. Artinya itu yang cerita kita ini ketinggalan, tapi yang ketinggalan adalah kehilangan. Tapi sudah diumumkan. Nah, itu bagusnya masjid, ada CCTV-nya. Orang nggak boleh menutupi 2 toples itu bisa masuk kantor polisi. Daripada masuk kantor polisi, kembali aja. Tapi itu rezekinya orang tidak akan bisa untuk dihilangkan. Nah, inilah bulan Ramadan. Orang masih punya pikiran, kalau saya ambil, sia-sia ibadah saya berpuasa. Sia-sia saya berpuasa. Pada awalnya mungkin ada orang punya kesempatan untuk mengambil, ada kesempatan untuk apa saja, tetapi dengan menahan sesuatu di bulan Ramadan ini, mampu dia mengendalikan dirinya. Seandainya katanya di bulan Ramadan ini umat Islam mempunyai nilai sebuah kesadaran bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu syariatnya, kewajiban bagi kita. Tidak ada sebuah kewajiban yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya tidak ada hikmahnya dan tidak ada manfaatnya. Dari sudut mana saja semuanya ada manfaat. Jadi kalau orang berpuasanya menahan lapar dan haus itu biasa saja. Tetapi menahan sesuatu setelah itu luar biasa. Kita dihina orang, kita digibah orang, kita tersenyum aja. Masih bisa tersenyum. Apa kita tidak sakit? Sakit, tetapi kita mampu mengendalikan emosi kita. Spiritual kita juga jalan. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 5 kebaikan testimoni bulan Ramadan ini, salah satunya adalah mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih baik baunya daripada minyak
ternyata setelah saya gali-gali ada yang menafsirkan bahwa kenapa orang berpuasa itu semua pada umumnya itu adalah bau. Ini memberikan hikmah bahwa kita itu lebih daripada banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, lebih banyak kita disuruh untuk berzikir, beristighfar dan membaca Al-Quran. Itu ternyata hikmahnya. Jadi komunikasi, interaksi itu orang kurang. Tetapi komunikasi dan interaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua ini adalah dimaksudkan dengan malam maghfirah, pengampunan. Maka memperbanyaklah kita daripada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami diskusikan, teman-teman itu ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran pakai HP itu tidak dapat pahala. Saya juga bingung. Kok bisa orang tahu kalau kita membaca sesuatu itu tidak ada pahalanya? Berarti orang ini sudah termasuk mendekatkan seperti Nabi Muhammad SAW, sudah minta bisikan kepada Allah. Kan begitu. Lalu saya bilang, kalau membaca Al-Quran yang ada di HP itu sama dengan Al-Quran yang kita buka ini sama. Lalu saya tidak buka ini, saya tidak buka HP, lalu saya hafal, apakah saya dapat pahala? Yang memberikan pahala itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Kita tahunya melaksanakan. Itu kebaikan itu, itulah yang kita lakukan dan yang walaupun kecil tapi itu manfaatnya besar. Orang yang tidak punya ilmu lalu kemudian mengada-ngada sesuatu itu tidak ada pahalanya. Kalau seandainya orang Karanganyar ini semua saja di mana saja di bulan Ramadan ini menjadikan motivasi beribadah kepada Allah, lalu 11 bulan kemudian masuk lagi kepada Ramadan, masjid ini penuh, tidak usah perlu lah sampai 2 qiyam itu saja, termasuk sakti sudah tidak. Sakti saja itu mungkin kemudian pemikiran pengurusnya lebih baik lagi. Pak, kalau begitu kita siapkan konsumsi. Mana ada bulan Ramadan orang menyiapkan konsumsi? Tidak ada di masjid itu, kecuali malam Jumat Yasinan sama mau subuh ada pengajian. Terbatas orang yang ada. Coba kalau setiap maghrib Anda tidak punya makanan di rumah, datang saja ke masjid. Semua masjid di Tarakan ini pasti ada takjilnya. Ini bagusnya zaman sekarang ini punya kesadaran. Kalau tahun 80-an, 90-an, oh minta maaf saja. Yang boleh makan takjil itu orang tua saja, anak-anak nanti dulu. Sedangkan itu kita diintegrasi dulu. Kok puasa? Enggak, salah. Itu saya alami. Tahun 70-an di Indonesia kalau tidak puasa disingkirkan. Namanya anak-anak tetap mendekat. Kue. Anak-anak tuh, sifat kita anak-anak itu begitu. Tidak ada lah anak-anak yang seperti bapak dan tuanya lalu seperti anak-anak langsung dibawa lagu lalu tinggi langsung. Tidak ada. Sama juga. Yang lahiran tahun 50-an, 60-an sakit cari kue. Dan ternyata kue pada waktu itu hanya agar-agar aja. Tidak ada macam-macam. Macam-macam itu pakai itu penghubung kue. Sekarang banyak macam-macam bentuk kue taruh di masjid ini. Kenapa? Pahala yang paling besar Bapak-bapak kalau mau pahala yang paling besar itu di dalam amal Ramadan ini memberikan, membuka orang berpuasa. Itu amalan yang paling baik sebenarnya. Bapak bawa kurma 10 biji ke masjid sini. Orang makan kurma itu pahalanya tidak habis dalam 1 bulan itu. Jadi Bapak jangan khawatir dan ibu-ibu. Apa yang telah kita usahakan dari rumah, mau kita beli, mau kita bikin, kita antar ke masjid, yakin dan percayalah, banyak orang yang berbuka pada hari itu termasuk sudah jadi amal jariah kita, dan amal yang baik. Nah, cuma saya mohon maaf besar-besarnya. Ini penelitian penyakit itu ya. Jadi kue di sini standarnya standar sama ya, standarnya angka 7 saja. Tidak usah pakai standar angka 9. Sebab 9 itu hilang. Karena coba-coba lah kalau kasih kue yang bagus. Begitu datang, nah kue yang dari pantai ke sini, ada hilang.
Saya selalu mengatakan bahwa panitia jadi itu amanah orang harus kita berikan kepada orang. Amanah. Itu baru kue diamanahkan. Nah, apalagi kalau kita diamanahkan dengan uang. Negara kita ini sekarang dalam keadaan sangat mengerikan sekarang ini. Mulai tambah klima di tropis 300 triliun, muncul Pertamina 1000 triliun, tambah di PT Antam 100 triliun, ya kan? Bagi itu aja orangnya. Itu aja. Karena katanya bulan Ramadan ini naruh ganja ditaruh 1 triliun, tak ambor di masjid ini dan sholat yakin. Saya sholat. Kenapa nak mau sholat? Nanti aja Pak, masih ada waktu panjang lagi sholat. Ini kesempatan. Ini baru 10 hari, jadi 3 tuh waktu kan. 10 hari pertama kita diberikan apa tadi rahmat. 10 hari kedua kita adalah maghfirah. 10 hari ketiga nanti adalah pembebasan api neraka. Itu bagiannya. Tapi bagian kita manusia biasa ini 10 hari rajin kita sholat. Minggu kedua mulai sudah kita membersihkan. Toples semua dikeluarkan barang sakti semua. Semua hamba-hamba siap-siap dibersihkan. Bapak-bapak siap-siap sudah sampai jaga malam. Nanti minggu 10 hari ketiga, nah itu mulai sudah bahaur, sudah berpanjang. Mencari THR. Mencari feeling sudah THR cari. Sampai dapat. Itulah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau itu siang Lailatul Qadarnya. Tapi tidak apa-apa. Itulah rahmat dan kemudian manfaat bulan Ramadan. Maka ada orang mau ngasih Pak rezeki pada rezeki. Tidak ada. Percaya atau tidak? Seandainya katanya 12 bulan ini setiap sore orang antar gue di sini, Bapak percaya dan yakin masjid ini pasti penuh. Tapi siapa juga mampu juga kayak gitu kan? Nah, ini dari Bapak. Jadi amalan-amalan yang kecil apapun, Bapak memberikan minum orang saja minum. Itu juga pahalanya besar. Minum saja. Kalau Bapak di Mekah itu Pak, itu yang pahala yang banyak orang antar itu adalah minum sebenarnya. Kebetulan saya bertugas pada 2019 itu selama 2 bulan setengah sana. Itu luar biasa orang mengasih minum itu. Jadi semua orang dibuka minum semua dikasih. Nah di sini sama juga kalau Bapak ada orang jaga sendal, jaga helm, itu jangan dikira Bapak tidak punya pahala. Bahkan ada pertanyaannya, apakah kami Pak kalau sholat, kalau kami bertugas menjaga orang yang sholat hari Jumat semuanya di jalan raya, 2 orang bertugas tidak sholat pada hari Jumat itu, apakah kami berdosa? Tidak berdosa Pak. Bapak satu waktu saja tidak berdosa 3 kali. Minggu depan berbeda. Bayangkan Bapak jaga di depan, jaga di samping. Orang sholat itu enaknya Pak, Allah Akbar, imam biar panjangnya apa saja tinggalkan. Coba kalau kita ada orang datang dari kantor bawa pakai sepatu camel, kaum buruh, ini mulai Allah Akbar. Itu kalau imam amal dibaca ya kan? Hilang. Pas keluar hilang betul. Kalau sudah jelas enggak. Nah, kalau Bapak jaga, kenapa? Yang enggak boleh itu sholat Jumat itu ditinggal 3 kali berturut selama hidup ini. Nah, jadi kalau sekali itu gantian. Kita lihat di Mekah, imam kalau dia jadi imam itu dijaga. Nah, imam kita kalau dijaga itu termasuk bagus Bapak di sini menjaga imam. Karena ini imam diserang orang juga sekarang nih. Hati-hati imam. Orang. Enggak, saya cuma baca lihat di YouTube tuh nah. Imam membaca ngamuk orang. Ngamuk imam. Mampu bisa ngamuk gara-gara imam bacanya banyak. Kecepatan imam mengomel orang tua. Tulang kami ini nak, balung kue. Tidak sanggup, malu Allah Akbar. Habis itu terduduk terbanting, tinggal dunia. Ini bukan ajarnya. Tapi saya yakin kalau di sini biasa, normal ya. Kita di sini normal sih. Jadi nggak ada banyak-banyak itu nggak ada. Cepat pun yang Allah itu nggak ada. Tapi itu ternyata dekat rumah mertua saya di Kediri, yang lebih benar. Saya tanya mertua saya pernah itu dari sana. Betul kan Bu? Saya bilang soal itu. Ya cepat begitu. Mertua saya sanggup juga. Dan terus terang saya sholat di tempat mertua saya di
Di musola saya tidak sanggup untuk sholat tarawih. Selalu saya sholatnya di rumah waktu itu. Ditanya lah saya, kenapa mau sholat di masjid? Tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Kecepatannya luar biasa. Saya itu baru baca Allah, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh. Baru terus. Belum lagi sama Allah alhamdulillah, belum Allah. Sampai itu data apa yang mau dibaca? Ikuti aja sampai 23 rakaat itu. Pulang malas